Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Sari dengan nomor induk mahasiswa 856604356. Pada hari Sabtu 8 November 2025, saya akan melakukan tugas mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA di Sekolah Dasar tentang jenis dan bentuk gelombang. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada alat tulis, tabel pengamatan, dan saya menggunakan alat yang pertama yaitu selingki. Terus di sini juga saya menggunakan kabel listrik dan ada kelereng, ada benang wol, dan terakhir saya menggunakan karet gelang. Selamat menyaksikan. Judul percobaan 1, jenis-jenis gelombang. Tujuan percobaan: mengamati bentuk dan jenis gelombang trapensal dan gelombang longitudinal. Apa itu gelombang? Gelombang adalah serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang membawa energi tanpa memindahkan materi. Jenis-jenis gelombang: gelombang transversal, getaran partikelnya tegak lurus terhadap arah rambatan. Jenis-jenis gelombang: gelombang longitudinal, getaran partikelnya paralel dengan arah rambatan. Pertama-tama, rentangkan dan renggangkan selingki di atas permukaan yang datar. Dengan kedua ujung dipegang atau salah satu ujungnya diikat ke tiang untuk melakukan percobaan gelombang transversal. Salah satu ujung selingki diayunkan ke kanan, ke kiri sehingga terbentuklah gelombang yang membentuk gelombang antara bukit dan lembah, di mana satu bukit dan satu lembah dinamakan satu gelombang. Selanjutnya, melihat gelombang longitudinal, selingki yang telah direnggangkan didorong ke arah depan sehingga terbentuklah rapatan yang merambat atau berjalan. Semakin cepat dorongan yang diberikan, maka akan semakin banyak rapatan yang terlihat. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rambatan dan satu renggangan. Kemudian mengikatkan karet gelang terhadap selingki tersebut dan mengamati karet gelang tersebut apakah selama gelombang merambat karet gelang tersebut ikut berpindah. Dan adakah energi yang merambat melalui pegas. Setelah saya mengamati, ternyata karet gelang tersebut tidak ikut berpindah. Bersama gelombang, karet gelang hanya bergerak naik turun atau bolak-balik di tempatnya sesuai arahan getaran saat gelombang melewatinya. Hal ini semakin menegaskan bahwa yang merambat adalah energi, bukan partikel medium, selingki atau karet gelang. Energi merambat melalui pegas dan asalnya adalah usikan atau gaya yang diberikan pada ujung selingki. Selanjutnya, kita lakukan percobaan kembali dengan menggunakan kabel listrik. Ketika selingki diganti dengan kabel listrik, hasilnya mirip dengan saat menggunakan selingki, namun ada beberapa perbedaan. Contohnya, kabel listrik memiliki massa jenis dan elastisitas yang berbeda dari selingki, sehingga kecepatan rambat gelombang pada kabel listrik bisa lebih cepat atau lebih lambat. Percobaan kedua, sifat pemantulan gelombang. Di sini saya sudah siapkan ember berisi air, kemudian kita jatuhkan kelereng ke atas permukaan air dan riak yang berbentuk di permukaan air adalah gelombang transversal. Kesimpulan: gelombang, getaran atau osilasi yang merambat dalam ruang. Gelombang transversal, getaran partikel yang tegak lurus terhadap arah rambatan. Gelombang longitudinal, getaran partikel yang paralel terhadap arah rambatan. Salah satu sifat gelombang adalah dapat dipantulkan. Fase gelombang pantul dengan gelombang asal adalah sama. Sekian praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.